Selusin misinformasi. Eko Kuntadi soal Israel Palestina. Lawan hoaks. Kok malah bikin hoaks baru? Kritis baca berita. Kok malah kontennya krisis logika? Klaim 1, batu Palestina versus senjata tentara Israel. Rakyat Palestina berhadapan dengan tentara Israel pegang senjata, rakyat Palestina pakai ketapel. Gua nggak tahu ini disebut perang atau penindasan. Faktanya Palestina punya rudal dan milisi bersenjata. Pak Eko rupanya kurang kritis baca berita. Sebab cukup banyak berita yang menulis tentang senjata Hamas, penguasa di Gaza yang diberikan Iran. Palestina juga bisa bikin roket Qassam berkat bantuan Iran. Harga satu roket 4-11 juta. Tahun 2021 dalam konflik Mei, Gaza meroket Israel 3.200 roket dalam sepekan, Pak Eko. Jangan klaim Palestina ditindas jika mampu buang duit 35 miliar seminggu untuk bunuh rakyat Israel. Jadi Pak Eko, rakyat Palestina bukan pakai ketapel saja. Faktanya Palestina punya milisi bersenjata. Faktanya Hamas dimasukkan dalam kelompok teroris oleh Australia, Inggris, Amerika, dan Arab Saudi. Klaim 2. Palestina sama dengan Indian di benua Amerika. Kasus Palestina ini kayak dulu di Amerika. Amerika itu kan warga kulit putih datang ke Amerika untuk menempati benua Amerika. Faktanya, Arab Palestina bukan penduduk asli. Dari Kamus Collins, definisi dan makna Palestina merujuk pada tempat di antara Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, atau orang Arab yang berasal dari wilayah Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas berkata, orang Palestina adalah Filistin. Kali lain, Abbas bilang, Palestina adalah keturunan Kanaan. Lalu berubah lagi, begitu ketemu Raja Yordania. Palestina katanya dan Yordania adalah satu. Faktanya dari prasasti Merneptah abad ke-13 sebelum Masehi yang ditemukan di Mesir, tercatat Israel disebut sebagai penduduk Kanaan. Klaim ketiga, Palestina lebih dulu ada daripada Israel. Hampir sama kejadiannya dengan di Palestina. Pada saat sebelum warga Israel datang, itu ya warga Palestina di situ. Faktanya, nama Palestina baru ada tahun 135 Masehi. Gara-gara Kaisar Romawi Hadrian mengubah nama Yudea dari kata Yehuda menjadi Palestina. Palestina sebagai bangsa dengan pemerintahan sendiri tidak pernah eksis di wilayah itu. Sebaliknya, wilayah itu adalah wilayah kerajaan Israel dengan Raja Daud dan Raja Salomo yang tercatat dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia. Di Yerusalem pun ditemukan jejak arkeologi Yahudi. Sementara Palestina, mohon maaf Pak Eko, tidak ada. Klaim 4, karena Holocaust, Israel dikasih tanah. Tapi kemudian pasca Perang Dunia Kedua, ada proposal warga Israel yang dianggap dalam tanda kutip menjadi korban Perang Dunia Kedua karena dipersekusi sama Hitler. Mereka minta satu tempat untuk membuat sebuah komunitas kehidupan. Kesepakatan antar pemenang perang sekutu waktu itu termasuk Amerika di dalamnya akhirnya menyerahkan sebagian kekuasaan di tanah Palestina untuk ditempati. Pernyataan ini sungguh merendahkan akal sehat kita semua. Faktanya, lokasi negara Israel itu sama dengan lokasi kerajaan Israel. Israel ada bukan karena belas kasihan negara pemenang Perang Dunia Kedua, seperti klaim Pak Eko. Bapak Sionisme Theodor Herzl sudah mendorong orang Yahudi diaspora membangun kembali negara Yahudi sejak tahun 1896. Lebih dulu daripada Budi Utomo dengan kebangkitan nasional Indonesianya. Pak Eko, Israel bukan Sunda Empire yang ujuk-ujuk mengklaim tanah. Dasarnya adalah bekas kerajaan Israel yang sudah diubah dari Yudea menjadi Palestina oleh Kaisar Hadrian. Sesimpel itu Pak Eko. Jika saja Anda mau belajar sejarah, tanah Israel dijajah berbagai bangsa, mulai dari Romawi yang mengganti nama Yudea jadi Palestina, lalu Ottoman selama 400 tahun, dan terakhir penjajahnya adalah Inggris
yang menjanjikan tanah mandat Inggris ini untuk orang Yahudi. Klaim 5, orang Yahudi diangkut ke Palestina. Yang sebetulnya dipindahkan atau diangkut dari wilayah-wilayah yang jauh. Mereka diangkut sama seperti orang-orang Eropa yang diangkut ke Amerika untuk menempati sebuah tempat. Kasus di Palestina juga gitu. Mereka diangkut untuk menempati sebuah wilayah yang disebut dengan Palestina. Faktanya, orang Yahudi itu pulang kampung, mudik ke Israel. Di dunia ini, sejarah imigrasi kembali ke tanah leluhur hanya terjadi pada bangsa Israel. Tanah leluhur Palestina tentu saja ada di Arabia, bukan di tanah kerajaan Israel. Klaim 6, Israel rampas tanah Palestina. Masa Palestina kan juga mikir kayak gitu. Enak aja, tanah gua kok mau dirampas? Maka kemudian terjadilah perlawanan serius. Faktanya, tahun berapa Israel rampas tanah Palestina, Pak Eko? Kalau saya mengutip kitab suci, Pak Eko, di surat Al-Maidah 21 tentang Bani Israel yang dibawa Nabi Musa masuk ke tanah suci. Dunia justru mencatat sejarah lahirnya Israel tahun 1948 yang langsung diperangi 5 negara Arab dan kelimanya kalah. Biasanya, setiap Jumat terakhir Ramadan, ada sebuah gerakan untuk memperingati pembebasan Palestina. Ini dimulai di Iran pada tahun 1979 pasca revolusi Islam Iran yang dikenal dengan gerakan Al-Quds. Semua Klaim 7, tentara Israel serang jamaah lagi sholat. yang baru-baru ini terjadi, ada jamaah di Masjid Al-Aqsa lagi sholat tarawih atau sholat Jumat, kemudian dipersekusi oleh tentara Israel dan 400 warga Palestina ditangkap. Faktanya polisi ciduk provokator dan perusuh. Fakta Israel sarankan simak video fakta Israel berikut ini usai menyaksikan konten ini. Klaim 8, Palestina punah akibat genosida Israel. Bahwa ada sebuah suku bangsa, kita nggak peduli agamanya, sedang menuju pada kepunahan akibat proses genosida yang dilakukan oleh suku bangsa lain. Dan ini terjadi tepat di depan mata para pemimpin dunia. Faktanya, populasi Palestina terus naik. Pak Eko, Anda sudah menyebarkan hoax genosida yang tidak pernah terjadi. Data Biro Pusat Statistik Palestina dari tahun 1997 hingga 2020, jumlah penduduk Palestina terus naik. Angka rata-rata kelahiran Palestina pun lebih tinggi daripada Israel dan Pakistan untuk tahun 2019. Seluruh dunia bergerak seolah dari sebuah hal yang negatif menuju kehidupan yang lebih baik. Kecuali satu, di Palestina. Negara yang sampai sekarang konsisten membela atau katakanlah mendukung perjuangan bangsa Palestina itu setidaknya ada Iran, ada Suriah, ada Lebanon. Klaim 9, Palestina bebas jika dibantu bangsa lain. Nggak mungkin sebuah bangsa bisa bebas kalau tidak ada bantuan dari bangsa yang lain. Faktanya terbalik Pak Eko. Justru seharusnya bebaskan rakyat Palestina dari Iran. Bagaimana mungkin Pak Eko setuju pada negara yang mengobarkan perang? Bagaimana mungkin Pak Eko mendukung cara-cara kekerasan, bukan diplomasi demi mencapai tujuan? Kenapa Pak Eko mendorong perlawanan bukan perdamaian? Klaim 10, Palestina terpojok karena kekejaman Israel. Bangsa Palestina bergerak makin mundur dan makin terpojok oleh kekejaman satu bangsa yang disebut dengan Israel. Faktanya, Israel melawan terorisme, bukan negara Palestina. Israel memang bukan negara para malaikat, tetapi Israel melawan terorisme, bukan melawan satu negara Palestina sebagaimana Rusia membombardir Ukraina. Gelombang teror terakhir kali terjadi di Israel dari Maret hingga April yang menewaskan 11 orang Israel. Israel harus melindungi warga negaranya. Inilah yang dilakukan oleh semua kepala pemerintahan di seluruh dunia. Tugas Palestina lah memastikan warga negaranya tidak terlibat terorisme. Namun Palestina justru menggaji pelaku teror yang dipenjara dan keluarga teroris yang tewas diberi tunjangan. Tahun 2020 nilainya mencapai 181 juta dolar Amerika. Klaim 11, PR untuk selesaikan masalah Palestina. Hidup ini
tetap punya PR besar untuk menyelesaikan masalah bangsa Palestina. Faktanya, persoalan Palestina adalah tidak bersyukur. Faktanya, Palestina sudah merdeka, ada presiden Palestina. Palestina sudah punya kedubes di Jakarta. Palestina sebagai negara sudah diakui oleh 147 negara di dunia, termasuk Indonesia. Palestina bermasalah dengan dirinya sendiri karena tidak puas dan maruk karena ingin Yerusalem Timur. Klaim 12, penjajahan Israel harus dihapuskan. Seperti yang tercantum dalam undang-undang kita, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karena itu penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Faktanya, tidak ada satu rujukan, dokumentasi, atau manuskrip Israel pernah menjajah Palestina. Saat Yasser Arafat deklarasikan kemerdekaan Palestina 15 November 1988, Israel dan Palestina tidak sedang berperang. Fakta Israel mengimbau, Pak Eko, mulai mendorong sosialisasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yakni mewujudkan perdamaian dunia. Langkah paling penting yang bisa dilakukan oleh Indonesia, berdamai dengan Israel. Langkah paling mudah yang bisa dilakukan oleh Pak Eko adalah stop menyebarluaskan narasi ngawur tentang Israel. Damai dimulai dari diri sendiri. Salam damai dari Fakta Israel.